Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Mestinya ini menjadi harapan, menjadi keinginan, menjadi penantian untuk seluruh pemirsa yang mengikuti hari-hari dibacain berita. Bung kameramen, disilahkan. Baik, Bung Alfian. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian senantiasa sehat, segar dan fresh karena akan ada sedikit safari dakwah di Jazirah Sumatera Selatan. Nah, Bung Alfian, kita mendapatkan kabar ya dari liputannya Pak Edi Mulyadi nih, Bung Alfian. Bagaimana yang namanya Charlie Chandra ya, salah satu orang yang speak up banget tentang kejahatan PIK 2, akhirnya kini ditangkap lagi, diperlakukan dengan tidak asik, Bung Alfian. Ya kalau saya ngebayangin dulu, Bung Alfian, misalnya proses penangkapannya kayak gitu sih kesel, Bung Alfian. Mencekam lah menurut saya. Jadi mungkin di sesi awal ini, bagaimana Bung Alfian melihat kelakuan rezim? Silakan Bung Alfian, pada PIK 2 ini. Silakan. Detik-detik sampai akhirnya kemudian pintu rumah Pak Charlie Chandra itu didobrak. Sesungguhnya saya tidak melihat. Maksudnya penayangannya. Saya melihat ketika Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Samsu Jalal bersikukuh untuk tidak menyerahkan Charlie Chandra karena beliau ada di rumahnya Pak Charlie Chandra bersama boleh dibilang seluruh pengacara, seluruh kuasa hukum Charlie Chandra pada saat itu. Jadi kalau ditanyakan kepada saya melihat betul yang pertama bahwa terjadi sebuah perselingkuhan hukum yang betul-betul bypass fait accompli dalam artian bagaimana ketika masih ada proses hukum persidangan atau hukum perdata atau kasus perdata yang sedang diproses kok bisa itu muncul dalam bentuk P21. Itu merupakan sebuah permainan yang licik. Yang kedua, saya melihat ada sebuah keberanian dengan terang-terangan Pak Samsu Jalal. Kamu polisinya aguan gitu. Itu kalimat yang keluar asli yang saya dengar. Dan kelihatannya waktu itu Samrodin namanya kalau nggak salah itu cukup terdiam. Dia boleh dibilang kalah junior gitu ya, kalah dengan senior. Dan saya melihat betul karena saat itu Edi Channel memang meliputnya secara live. Jadi saya sempat mengikuti dalam artian kemudian itu menjadi catatan buat kita semua bahwa memang hari ini penegakan hukum kita kalah di bawah telapak kaki pihak-pihak tertentu yang boleh diberi nama macam-macam. Kata kuncinya mereka yang pegang fulus, mereka yang pegang kuasa, dan mereka memegang denotator yang bersifat pelumpuhan dan peluruhan rasa keadilan dan keberanian masyarakat. Charlie Chandra sedang dizolimi, dikriminalisasi untuk memberikan penegasan. Siapa yang berani nasib lo kayak dia. Nah, itu respon awal saya, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian. Kata kuncinya adalah ini menjadi ancaman nih, Bung Alfian. Bagi mereka yang menolak PIK 2, menolak PSN. Karena kalau kita ingatlah runtutannya, Bung Alfian, bagaimana orang aksi, bagaimana akhirnya pagar laut terbuka, bagaimana akhirnya Kades Kohot pura-pura ditangkap ya Bung Alfian, kemudian dibebaskan. Nah mungkin di sesi tengah ini Bung Alfian, apakah ini upaya serangan balik nih Bung Alfian dari PIK 2 menggunakan tanda kutip polisinya aguan untuk melawan orang-orang yang selama ini mendemo kira-kira gitu. Ditambah kan Bung Alfian, kejaksaan bilang di sana ada korupsi, tapi polisi bilang di sana nggak ada korupsi. Ini gimana nih, Bung Alfian? Iya, saya mencoba pada Bung kameramen untuk bisa bersabar. Saya akan mencoba menganalisis secara sosiometrik ya, bahwa memang ini permainan yang mengarah kepada sebuah kondisi yang sudah akut kronis dalam posisi bahasa rumongsonya pang akang nak pang jawara nak pang oligarki nak. Ini kelihatannya kepada seluruh pihak pagar laut kelihatannya terhenti di laut. Lu ke laut aja gitu kan. Yang kedua, Kades Kohot menurut saya ini harus ditangkap ulang untuk kemudian ditangkap lagi camat atau pihak-pihak terkait untuk
pendalaman, dan saya pikir ini Pak Presiden harus memerintahkan kepada pihak yang memiliki otoritas. Yang ketiga, buat Kang Khalid, saya berharap Kang Khalid bisa melihat penayangan ini sehingga nanti saya ingin memusyawarahkan tentang kembalinya mengibarkan bendera Forum Penyelamat Tangerang. Karena menurut saya FPT masih punya masih punya trust, masih memiliki ruh untuk kembali menggelorakan nama Forum Penyelamat Tangerang. Mesti semua birokrasi yang pernah tahu situasi di Tangerang masih akan mengerti bahwa kita punya peran-peran politik. Yang terakhir, untuk di tingkat tengahan ini menurut saya jangan pernah kita kalah dengan penjahat. Betul. Jangan kita kalah dengan orang yang menggertak. Sesungguhnya saya katakan buat semua pemirsa, mereka sangat-sangat takutnya dengan lahirnya kembali Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan lahirnya kembali pejuang-pejuang yang pernah dikenal seperti Ki Samun dari Serang, sebagaimana Kesultanan Banten. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak, mari satukan hati, menghambakan diri kepada ilahi. Jangan takut dengan uang dan ancaman dari para orang-orang yang sebetulnya mereka orang-orang yang tidak bernilai di hadapan Allah. Saya cukupkan tengahan ini, Bung. Ya, Bung Alfian, ya memang mengerikan ya kalau mendengarkan penjelasan dari Bung Alfian, Pak Edi Mulyadi, juga Habib Rizik ya Bung Alfian. Mereka sepertinya punya kekuasaan, otoritas, dan juga kekuatan uang yang unlimited gitu. Bagaimana bisa sampai diundang oleh Prabowo juga kan, aguan itu. Nah, tapi mungkin Bung Alfian, untuk semangat nih Bung Alfian, para orang-orang mereka atau kita ya Bung Alfian pernah ikut beberapa kali ya untuk aksi menolak PIK 2. Memang saya melihat banyak tokoh-tokoh yang istiqomah Bung Alfian mengawal kasus ini. Artinya dengan ditangkapnya Pak Charlie Chandra, siapa target selanjutnya? Tapi menurut saya itu tidak akan menyurutkan apa ya Bung Alfian, semangat teman-teman yang menghadapi PIK 2 Bung Alfian. Apalagi Pak Said Didu, kagak ada takutnya dia. Nah tapi kan kita ke distract nih, ada ijazah palsu, banyaklah hal-hal yang ini. Tapi mungkin khusus untuk PIK 2 Bung Alfian, bagaimana agar terawat Bung Alfian perlawanan terhadap oligarki ini? Closingnya silakan Bung Alfian. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan di akhir kalimat penutup. Maka saya mengajak dan memohon dalam bahasa persahabatan kepada Pak Said Didu. Saya sudah 2 kali mengusulkan pada Bapak untuk melakukan satu hal yang mudah-mudahan usulan saya tidak berlebihan. Karena ini kita membutuhkan diagnosis yang komprehensif terhadap persoalan dan membutuhkan ketepatan sasaran tembak karena kita memiliki peluru tidak terlalu banyak. Kita punya peluru tapi tidak sebanyak yang mereka punya. Yang kedua, buat Kang Khalid, mudah-mudahan sedikit komitmen yang pernah saya buka bahasan dengan antum, kita bisa buktikan dan kita bisa bertemu sehingga kita bisa mengurai apa yang bisa kita lakukan. Dan yang lainnya kepada masyarakat luas, terutama masyarakat Tangerang Raya, mari berpikir bahwa kita ditunggu sebagai masyarakat yang legend yang pernah menghadapi Belanda dan membuat Belanda kocar-kacir. Jadi saya ada 3 hal sebagai penutup. Yang pertama, luruskan niat, luruskan tekad, luruskan mental perjuangan kita menghadapi imperialisme, kolonialisme, oligarki, perwakilan daripada Cina daratan maupun Cina sononya gitu. Yang kedua, keraskan, ya, luruskan, keraskan, ya. Artinya di sini keras, ini keras dalam artian argumentasinya kuat, informasinya akurat, valid. Dan terus masyarakat meluas yang memiliki sikap yang keras. Keras bukan kasar. Keras tegas untuk menegaskan kepada orang-orang yang. Dan terakhir adalah fokuskan untuk mengganyang oligarki. Mengganyang siapapun dengan nama-nama yang bisa disebut sesuai dengan kepatutan. Yang jelas para pendekar, para jawara, para ulama, seluruh masyarakat maju tak gentar, membela yang benar. Ayo Bung, rebut kembali ganyang yang mencaplok tanah Banten kita. Kita bebaskan Tangerang Raya dari tangan-tangan penjahat, Palu Arit, Bintang Merah, dan juga Bintang David. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.